Aku meninggalkan buku pada pustakawan dan mengikuti Anna ke ruang tamu Duchess. Di ruang tamu, tidak hanya Duchess dan Lizzie, tapi juga ada Cliff dan Gillian. Mereka sudah menyebarkan perhiasan dan memilih sesuatu untuk Lizzie. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam suasana keceriaan itu, tapi aku tersenyum seolah aku tidak peduli. "Saya di sini, Ibu." "Ah, Edith, selamat datang." Berbeda dengan Duchess yang menyambutku, tatapan Gillian ke arahku masih dingin. Ya, setidaknya dia menatapku, meski bukan untuk menyapa. Jauh berbeda dari hari pernikahan kami ketika dia bahkan tidak menoleh ke arahku. "Ini Tuan Felix Expert, pemilik toko perhiasan yang berbisnis dengan keluarga kami selama bertahun-tahun. Saya memanggilmu karena mereka memiliki beberapa barang bagus. Jadi silakan pilih apa yang kamu suka." "Terima kasih, Ibu." Setelah beberapa saat yang canggung, mereka kembali bermain sebagai putri, meminta Lizzie mencoba ini dan itu. "Tidakkah menurutmu Samir ini cocok sekali dengan mata Lizzie?" "Saya setuju. Bagaimana dengan kalung mutiara ini?" "Kalung mutiara putih yang kuberikan terakhir kali lumayan bagus, tapi menurutku yang ini terlihat lebih bagus dengan warna krem." Lizzie terus memainkan tangannya, sementara Duchess dan Cliff tampak bersemangat. Gillian entah kenapa tidak aktif berpartisipasi, hanya sesekali menunjuk pada sesuatu yang kelihatannya bagus. Aku ingat pernah membaca episode ini di cerita aslinya. Dalam cerita aslinya, orang-orang di toko perhiasan hanya peduli pada Lizzie. Ketika Lizzie menawarkan Edith sebuah kalung kecil, Edith dengan marah menolaknya dan berkata, "Dari mana datangnya benda kecil itu?" Setiap kali seseorang merekomendasikan perhiasan pada Lizzie, Edith berkata, "Aku akan memilikinya," bahkan tanpa melihatnya. Penjual perhiasan pun bingung dan berkata, "Semua yang ada di sini unik." Dan akhirnya, Cliff menulis cek kosong untuk setiap perhiasan, kecuali kalung yang direkomendasikan Lizzie kepada Edith. Pada saat itu, kupikir itu lucu, tapi sekarang aku berada di posisinya. Aku mengerti, itu pasti melukai harga dirinya. Tentu saja, sikap Edith tidak benar, tapi mungkin dia telah sangat terluka sehingga dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti itu. Maksudku, mengapa Anda membawa orang ke dalam dan kemudian memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah sekumpulan kotoran? Selagi aku memikirkan cerita aslinya, Lizzie seolah malu karena orang-orang hanya merekomendasikan perhiasan kepadanya, tiba-tiba menunjuk ke salah satu kalung dan berkata, "Menurutku, kalung ini akan terlihat bagus untuk Edith." Sekarang, episode aslinya mulai berjalan tanpa gangguan. Kalung yang ditunjuk Lizzie adalah kalung emas tipis dengan batu permata kecil berwarna merah berbentuk tetesan air mata. Aku pikir Edith menolak karena Lizzie memilih sesuatu yang aneh untuknya. Tapi itu cantik. Apakah Edith membencinya karena Lizzie yang memilihnya? Perhiasan itu berukuran lebih kecil daripada perhiasan lain. Tapi sejujurnya, dari sudut pandang orang modern, aku lebih suka memiliki sesuatu seperti ini daripada aksesori dengan sekumpulan permata besar. Ya ampun, cantik sekali. Apakah ini ruby? Kalian berdua memiliki selera yang bagus. Ini adalah batu delima kelas atas. Desain rantai emas dan pengaturan bezel dibuat oleh salah satu pengrajin terbaik kami. Aku tidak mungkin tahu apa hebatnya benda itu, tapi menurutku itu berarti benda itu cantik dan mahal. Aku menatap batu delima itu sebentar, mengagumi warna merahnya yang cerah. "Mengapa Anda tidak mencobanya?" "Cobalah, Edith. Rasanya akan berbeda dari apa yang Anda lihat." Penjual perhiasan dan Lizzie memberi semangat. Aku tersenyum gugup dan meraih kalung itu. Tapi seseorang mengambilnya sebelum aku melakukannya. "Gillian?" Aku bertanya-tanya apa yang salah dengannya, tapi kemudian aku melihat Duchess memperhatikan dari sisi lain dengan wajah bangga. Aha, aku rasa dia tidak bisa membuat ibunya khawatir ya. Tidak peduli bagaimana perasaanku, aku tidak bisa menunjukkan kepada ibu mertuaku bahwa angin dingin sedang bertiup di hadapanku. Aku merapikan rambutku yang lebat dan menjulurkan leherku. Lelaki yang begitu enggan menyentuhku bahkan untuk memasangkan cincin kawin di jariku,
Entah kenapa kali ini begitu mudahnya memasangkan kalung itu padaku. Tapi aku merasakan sedikit getaran di tangannya. Sepertinya dia menahan sesuatu yang tidak dia sukai. Bagaimana menurutmu, Kilian? Tanyaku, berpura-pura malu, sengaja berusaha membuatnya semakin kesal. Bagi orang lain, kami akan terlihat seperti pengantin baru di musim semi. Tapi Kilian mungkin tidak merasa seperti itu. Dia menatap wajahku, leherku, dan kalungku lama sekali sebelum akhirnya menjawab. Kelihatannya bagus. Benarkah? Dia mengangguk, alisnya sedikit berkerut dan menoleh ke pemilik toko perhiasan. Beri aku tagihan untuk kalung ini? Oh, Kilian, ini hadiah pertamamu untuk pengantinmu. Duchess mengatupkan kedua tangannya dengan gembira. Dia pasti sangat mengkhawatirkan hubunganku dengan Kilian. Aku masih tersenyum lebar saat melihatnya mengangguk tanpa menjawab. Suasana hatiku sebenarnya sedang bagus sekarang. Tidak seperti saat aku datang ke sini beberapa waktu lalu. Dia tidak punya pilihan selain bersikap baik pada istri yang dia benci demi menjaga perasaan ibunya. Dia pasti sangat kesal. Rasakan itu. Di hadapan Kilian yang harus membelikan hadiah untuk istri yang tidak diinginkannya, Cliff memberikan semua sisa perhiasannya kepada Lizzie. Cliff, bagaimana dengan Edith jika kamu membeli semua itu untuk Lizzie? Tidak apa-apa, Bu. Tidak ada barang lain yang ingin kubeli. Saya hanya menyukai kalung ini. Aku bersungguh-sungguh ketika mengatakan aku menyukai kalung itu. Tentu saja, mendapatkan perhiasan berukuran besar akan membuat berangkasku meledak. Tetapi aku tidak ingin mengambil resiko ketika aku menjualnya nanti. Tatapan Kilian tertuju padaku saat dia mendengar kata-kataku. Aku tersenyum lebih cerah. Terima kasih atas hadiahnya, Kilian. Aku sangat menghargainya. Aku tidak ingin memprovokasi dia lebih jauh, jadi aku berhenti menggodanya. Bagaimanapun, hasil dari episode ini tetap sama. Meskipun alurnya berubah, Lizzie yang telah dihujani hadiah perhiasan dari semua orang, dan aku hanya dengan satu kalung kecil yang dengan enggan dibelikan Kilian untukku. Aku sedikit khawatir tentang ini. Apapun yang kulakukan, cerita ini tidak akan berubah. Untuk sementara, aku menjalani kehidupan yang damai. Ada beberapa hal yang perlu kukhawatirkan, tapi bagaimanapun, aku tidak berdebat dengan Kilian, dan aku sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan kepercayaan Duchess dengan membantunya dalam pekerjaannya. Namun segala sesuatunya selalu terjadi secara tiba-tiba. Surat untukmu, Nona. Seperti biasa, Anna menyodorkan setumpuk surat yang ditujukan kepadaku. Kebanyakan dari mereka adalah undangan pesta, dan mengingat Edith dulunya senang mengunjungi pesta, dia menerima beberapa undangan setiap hari. Dalam cerita aslinya, dia pergi ke semua pesta untuk menyebarkan rumor jahat tentang Lizzie. Biarpun dia terus menyebarkan fitnah secara rahasia, Kilian atau Cliff akan menemukan sumbernya karena dia menyebarkannya ke banyak tempat. Mungkin Edith yang asli sengaja melakukannya, berharap Kilian menyadari betapa marah dan sedihnya dia. Aku berharap aku bisa menyelesaikan pemeriksaan surat-suratku hari ini dengan melemparkan setumpuk undangan pesta ke dalam api. Tapi aku terdiam saat membalik-baliknya secara membabi buta. Count Regelhoff yang selama ini diam mengirimiku surat. Aku memiliki gambaran samar-samar bahwa Anna akan memberitahu Duk Ludwig tentang hal itu. Apakah dia membuka surat itu? Penyegelannya tampaknya masih utuh, namun amplopnya bisa dirusak dan tulisan tangan bisa disalin. Aku menggigit bibirku, membuka amplopnya, dan mulai membaca surat itu, yang rasanya tidak terlalu menyenangkan. Edith sayang, sudah hampir 3 bulan sejak kamu menikah. Apakah kamu baik-baik saja? Saya tahu sulit untuk menyesuaikan diri dengan rumah baru, tetapi sudah tiba waktunya bagimu untuk mulai bekerja. Saya tahu bahwa kamu telah membantu Duchess dalam pekerjaannya dan memiliki akses ke dokumen internal keluarga Duk. Jika ada dokumentasi senjata yang masuk ke keluarga Duk, ambillah. Jika tidak bisa mendapatkannya, tulis ringkasan isinya dan kirimkan ke. Sisa suratnya panjang, tapi dia menginginkan satu hal dariku. Menyita semua dokumen yang berhubungan dengan senjata. Tentu saja surat itu ditulis dengan tinta khusus
dan harus dipanaskan dengan cahaya lilin untuk membacanya. Aku punya ingatan edit, jadi aku bisa membaca isi sebenarnya dari surat itu. Tapi bagi orang lain, itu akan terlihat seperti surat yang ditulis oleh seorang ayah yang peduli terhadap kesejahteraan putrinya. Lagi pula, bagaimana dia tahu aku yang mengurus dokumen internal? Tidak mungkin dan Ludwig membicarakannya di luar. Dengan kata lain, ada mata-mata Rigelhoff di rumah ini. Aku sedikit gugup ketika pertama kali melihat surat itu. Tetapi aku tidak lagi terikat dengan Count Rigelhoff. Aku segera menulis balasan. Ayah sayang, sekarang setelah saya datang dan melihatnya sendiri, keluarga Ludwig begitu kokoh dan kuat. Ini di luar imajinasi saya. Jika Anda mencoba menjatuhkannya, Anda harus bersiap untuk dieksekusi. Lagi pula, keluarga Ludwig tidak melakukan kesalahan apapun sejak awal, bukan? Gelar bangsawan adalah kehendak dan wewenang yang mulia Kaisar. Jadi mengapa Anda hanya membenci Ludwig? Selain itu, tidak ada pembenaran bagi Abdul Lanston untuk menjadi Kaisar. Dia akan dituduh melakukan pengkhianatan pada saat ini. Jadi menurut saya, yang terbaik adalah Anda menyerah dan mencari bantuan dari Ludwig dan membangun kekuatan Rigelhoff. Oke, itu aja untuk saat ini. Agar tidak terlihat terlalu tidak tulus, aku menulisnya dengan tinta khusus, seperti yang dilakukan Count Rigelhoff. Meskipun Count Rigelhoff tidak mau melepaskan ambisinya, yang kuinginkan hanyalah Count menyerah padaku. Aku bisa membayangkan dia menggetakkan gigi saat dia menyebutku pengkhianat, tapi itu tidak terlalu menggangguku. Jadi aku mengirim surat itu dan menunggu dengan gugup tanggapan Count Rigelhoff. Nona, Duk ingin bertemu denganmu. Hah? Duk? Itu terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan. Duk Ludwig jarang terlihat. Dia sibuk dengan urusan istana dan pangkatnya yang seorang Duk. Tapi kenapa dia mencariku? Ini agak menyeramkan. Kecemasanku diperburuk oleh kenyataan bahwa bukan hanya Anna yang menjemputku. Di kantor Duk tidak hanya Duk, tetapi juga Duchess, Clive, dan Killian. Saya di sini, Yang Mulia. Silahkan duduk. Udara berat seakan menekan dari atas kepalaku. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Ekspresi Duk dan Clive terlihat berat. Duchess terlihat gugup, dan Killian pucat. Edith. Duk yang diam memanggilku. Iya, Yang Mulia. Apakah kamu membocorkan dokumen internal keluarga Duk ke dunia luar? Maaf, saya. Duk tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan menakutkan. Seolah-olah dia yakin aku telah membocorkan dokumen tersebut. Aku balas menatapnya. Mulutku ternganga tak percaya, dan kemudian aku sadar. Tidak, saya tidak melakukannya. Benarkah? Apa kamu bersumpah demi kehormatan ayahmu? Aku bersumpah demi kehormatan dan nyawaku, serta nyawa ayahku. Mata Duk menyipit melihat ke arahku. Kalau begitu, kamu telah mempermalukan dirimu sendiri dan ayahmu. Apa yang Anda bicarakan? Duk melemparkan beberapa kertas ke arahku. Bukankah ini dokumen yang kamu atur? Aku mengambil kertas-kertas itu dan membolak-baliknya. Itu adalah pembelian senjata dan baju besi yang aku atur beberapa waktu lalu. Iya, saya memang mengaturnya. Dan kamu bahkan mengaturnya dengan menyusun apa yang kamu sebut tabel? Iya, benar. Dan Duchess serta Nona Lizzie juga melihatku melakukannya. Sebenarnya, Edith, dokumen-dokumen itu palsu. Aku tercengang. Tidak, oke, anggap saja itu palsu. Terus, saya yakin ada alasan mengapa Anda menyuruh saya mengatur dokumen palsu tersebut. Dan saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Saya tidak yakin apa masalahnya. Edith Rigelhoff. Duk berteriak seolah dia tidak tahan lagi. Aku kaget dengan suaranya menggelegar. Tapi yang lebih kaget lagi, dia masih memanggilku Rigelhoff. Jika kamu tidak membocorkan dokumen tersebut, mengapa Count Rigelhoff memilih untuk hanya membeli barang-barang yang tercantum di dalamnya? Itulah sebabnya saya menyuruh Anda untuk mengatur dokumen palsu itu. Dengan kata lain, mereka tidak mempercayaiku. Jadi mereka menyuruhku mengatur dokumen palsu itu, dan aku langsung jatuh ke dalam perangkap mereka dan membocorkannya ke Count Rigelhoff. Sekali lagi, aku tercengang. Aku tidak membocorkan dokumennya. Aku bahkan telah membalas surat Count dan menyuruhnya berhenti. Saya tidak pernah membocorkan dokumen-dokumen ini. Haha, kamu sangat berani. Jadi menurutmu bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dokumen yang hanya kamu yang bisa melihatnya sampai ke tangan Count Rigelhoff?
Itu bukan dokumen yang hanya saya yang bisa melihatnya, Yang Mulia. Apa? Aku merasa seperti akan menggelepar di depan mereka. Tapi apa lagi yang bisa aku lakukan selain membela kasusku? Seperti Yang Mulia katakan, Duchess dan Nona Lizzie juga melihat dokumen-dokumen ini. Mereka semua adalah anggota keluargaku. Nama saya di kertas itu bukan lagi Edith Regelhoff, dan Andalah Yang Mulia yang membubuhkan stempel Anda di kertas itu sebagai saksi pengantin pria. Apakah kamu mencoba bermain kata-kata denganku? Siapa nama Nona Lizzie? Lizzie Ludwig. Pertanyaan provokatifku sepertinya membekukan suasana di kantor. Apakah kamu mencoba menyalahkan Lizzie? Siapa yang melihat saya membocorkan dokumen itu? Kon Regelhoff mengetahui isi dokumen yang saya lihat, dan hanya dengan fakta ini saja menjadikan saya pelakunya. Aku merasa hampir menangis. Orang-orang ini memperlakukanku seperti orang bodoh, atau mungkin mata-mata idiot. Duchess tahu saya yang mengatur dokumen-dokumen itu. Nona Lizzie mengetahuinya, dan Anda pikir saya tidak tahu bahwa jika hal seperti ini terjadi, saya yang akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Untuk pertama kalinya, mulut Duke terkatup. Ya, dia mengira aku adalah orang bodoh yang tidak seharusnya dipedulikan. Jika Anda tidak mempercayai saya sedikit pun, Anda seharusnya tidak mempercayakan pekerjaan seperti itu. Namun, aku tahu mengapa mereka memberikan pekerjaan itu. Anda sengaja melakukan itu kan? Dengan harapan Anda mendapatkan bukti bahwa saya telah membocorkan dokumen tersebut sehingga Anda dapat menekan Kon Regelhoff kan? Itulah yang sebenarnya terjadi di cerita aslinya. Edith tidak menyadari bahwa dokumen itu palsu, mengambil informasi dari keluarga Ludwig dan mengirimkannya kepada ayahnya. Dan untuk itu, Edith dimasukkan ke dalam masa percobaan. Tentu saja, karena itu palsu, keluarga Ludwig tidak menanggung akibat apapun. Dan keluarga Regelhoff berakhir dengan banyak barang yang tidak diperlukan. Tapi aku tidak melakukan itu. Bagaimana dokumen itu bisa sampai ke keluarga Regelhoff? Aku menyebut nama Lizzie dengan marah, tapi tidak ada alasan juga baginya untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, aku tidak bisa melawan alur cerita aslinya, bukan? Aku merasa putus asa. Aku lebih suka hidupku berakhir dengan aku terjatuh dari tangga dan mati. Aku berusaha menahan air mataku, tapi air mataku tidak mau berhenti. Apa kamu yakin tidak melakukannya? Duke bertanya dengan suara yang sangat lembut. Aku hanya mengangguk. Jika Anda yakin saya yang melakukannya, potong saja leherku. Bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya? Saya akan mempertaruhkan kehormatan dan hidupku. Aku sangat marah sampai bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak. Kamu berbicara tanpa berpikir. Tiba-tiba, Killian turun tangan. Dia memelototku dengan jijik dan menggertakkan gigi. Kemudian Cliff berbicara kepada Duke dengan suara tenang. Ayah, bukankah menurut Anda sebaiknya menyelidiki lebih lanjut? Tapi tentu saja, kita harus mencegah tersangka keluar rumah. Duke mengangguk dengan berat seolah dia enggan menuduhku sebagai pelakunya. Edith sedang dalam masa percobaan untuk saat ini. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, tunggu sampai kebenaran terungkap. Dan dengan itu, aku dibawa kembali ke kamarku. Killian yang mengantarkanku sendiri, menyuruh Anna dan kesatria itu menunggu di luar, lalu menutup pintu. Lalu tanpa melepaskan cengkeramannya pada lenganku, dia mendorongku ke dinding. Kamu gila? Aku juga berharap demikian. Kamu pikir aku bercanda? Dia memelototiku seolah ingin melahapku. Tahukah kamu apa julukan Duke Axel Ludwig di medan perang? Itu adalah si pemanggal tanpa peringatan. Dan kamu berbicara tentang menggorok lehermu di depan orang seperti itu? Sebuah julukan yang luar biasa. Aku mengerutkan alisku dan Killian menggertakkan gigi. Nyaris tidak menahan amarahnya. Aku tahu betul kamu punya banyak nyali, tapi jangan berani-berani berbicara tentang kematian, karena melarikan diri dengan kematian adalah tindakan pengecut. Jadi, kamu lebih kesal karena aku menyuruh untuk menggorok leherku, kan? Jika Anda bersalah, Anda akan dihukum. Jika tidak, kebenaran pasti akan terungkap. Dia pasti mengira aku akan bunuh diri demi melindungi keselamatan Kon Regelhoff. Aku hanya bisa tertawa melihat keabsurdan semua ini. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan dinding. Ya, meskipun kamu tidak mempercayaiku, aku juga tidak mempercayaimu lagi, karena menurutku kamu akan menjebakku sebagai pelakunya. Apa? Kalianlah yang menyerahkan dokumen palsu itu ke tanganku. Kalianlah yang memberitahuku bahwa Kon Regelhoff telah mengambil tindakan atas dokumen itu. Kalian juga yang akan menyelidikinya dan mengambil keputusan. Dan aku akan dikurung di kamarku dan harus menerima keputusan kalian. Pria arogan yang percaya bahwa Duke Ludwig sempurna sedang mengerutkan kening seolah tidak senang. Dia menatapku dengan gigi geraham terkatup.
lalu nyaris tidak membuka mulutnya untuk bergumam. Saya berjanji kepadamu, demi kehormatanku, bahwa aku tidak akan pernah memihak dalam penyelidikan ini, dan aku akan memberitahumu bagaimana kelanjutan penyelidikannya. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli saat ini. Lakukan apa yang kamu inginkan. Oh, dan ngomong-ngomong, kamu tahu maksud dari tidak memihak? Saat dia menatapku dengan cemberut, aku bertanya dengan perasaan hancur. Jika aku dan Lizzie dicurigai pada saat yang sama, apakah kamu yakin tidak akan memihak? Rahangnya mengatup. Itulah mengapa aku tidak mempercayaimu. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi aku tidak ingin mendengar apapun. Aku lelah. Kembalilah. Dengan kata-kata itu, aku berjalan ke ruang gantiku, tanpa melihat ke belakang sedikit pun.